sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung Pak Permana. Terima kasih. Mungkin kita udah bisa mulai ini Pak Pramana, udah pukul 19 tepat kita waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum dimulai saya bacakan dulu bahwa di workshop online ini efisiensi dengan tema efisiensi dalam pengadaan jasa konstruksi yang akan dibawakan oleh Bapak Pramana Hendra Wangsa. Aturannya bahwa selama berlangsungnya webinar ini, maka semua peserta harus mute. Pada malam ini juga pembahas kita tetap suhu kita adalah Pak Muji Santosa. Dan untuk pertanyaan yang kami layani adalah yang melakukan raise hand. Jadi ketika ingin bertanya silakan raise hand. Yang kedua nanti di chat ini akan ada absensi yang untuk diisi oleh peserta, dan saya ingatkan juga kepada peserta bahwa untuk di layar namanya diperjelas, jangan sampai nanti namanya tidak jelas di layar, masih ada merek HP biasanya atau akun dari keluarga yang dipakai tapi nama peserta tidak tertulis di layar kita. Jadi untuk efisiensi waktu mungkin Pak Pramana, waktu kita ini pukul 19 sampai jam 20.30. Jadi supaya kita singkat waktu, Pak Pramana saya persilahkan membawa materi efisiensi pengadaan barang jasa konstruksi. Ini 45 menit ke depan Pak. Siap. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para insan pengadaan yang saya hormati, saya banggakan, malam ini kita akan berdiskusi tentang efisiensi pengadaan barang jasa pemerintah khususnya untuk pekerjaan konstruksi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip pengadaan itu salah satunya adalah efisien. Ya. Ini termuat di Perpres 16 tahun 2018 dan di Perpres sebelumnya juga seperti ini. Kelihatannya kalau ganti lagi Perpresnya juga tidak akan hilang nih prinsip efisien ini. Ya. Efisien ini banyak yang mendefinisikan secara umum suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, secara umum ada orang menyebut value for money. Ya, tetapi definisi dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya diberikan di dalam Perpres ya atau di dalam Perka LKPP, yaitu dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil sasaran dengan kualitas yang maksimum. Di sana diberi guidance bahwa untuk mencapai efisiensi itu ada langkahnya ya. Langkahnya disebutkan ya. Terakhir evaluasi harus dilakukan pemilihannya sesuai dengan kondisi ya. Nah, kalau dibaca begini ini kurang memberi makna. Coba saya gambarkan dalam causal loop diagram. Jadi kalau ingin efisien katanya ada beberapa hal tadi kan secara tadi narasi. Jadi ada identifikasi kebutuhan, ada prinsip dasar PBJ, ada HPS profesional, ada metode pemilihan, ada evaluasi penawaran, ada mutual cek pekerjaan. Nah, setelah saya buat model dengan causal loop diagram dengan program Pentim, ternyata yang menjadi leverage-nya itu adalah HPS profesional. Nih, sering didiskusikan, HPS itu bukan alat untuk menghitung kerugian negara,
Tapi harus dicatat, cikal bakal korupsi itu berasal dari HPS yang tidak profesional. Ya. Kenapa tidak profesional? Atau HPS itu harus profesional ya, harus disusun berdasarkan keahlian ya, dengan menggunakan harga dasar ya, sesuai harga pasar. Nanti kita akan jelaskan sesuai harga pasar ini. Banyak kasus kita ketahui bahwa korupsi di bidang pengadaan ini cukup besar. Kenapa? Ya, karena ini faktor HPS tidak profesional. Ada terjadi markup terselubung. Kenapa terjadi markup terselubung? Ya karena ada beberapa perbedaan pemahaman. Kadang-kadang atau kebanyakan yang menjadi masalah itu, HPS itu, karena disusun harga dasarnya itu, harganya itu berdasarkan keputusan bupati, wali kota, gubernur, yaitu harga ancar-ancar tertinggi untuk menyusun RKA atau RKAKL. Padahal kita tahu itu adalah harga ancar-ancar tertinggi. Banyak pokja yang kurang profesional, ya, harga koefisien harga-harga yang ada ditetapkan oleh bupati wali kota itu langsung dijadikan harga untuk penyusunan HPS. Ini yang menimbulkan harganya dari segi harga, ya. Kemudian dari faktor teknis, ya. Saya beberapa kali melakukan penelitian bahwa analisa harga satuan yang didasarkan atas standar nasional Indonesia itu, istilah saya masih terlalu gemuk. Karena faktor-faktor koefisiennya banyak yang kurang update. Misalnya untuk 1 meter kubik pasangan batu campuran 1,4 diperlukan 3,6 pekerja. Ya. Kita tidak mengupdate. Apa benar kebutuhannya itu 3,6 pekerja? Kenapa tidak 4,6? Kenapa tidak 2,6? Nah, itu kan kalau kita menetapkan koefisien itu secara utuh, mungkin juga harga itu akan saya istilahkan terlalu gemuk. Jadi saya ulangi, efisiensi itu leverage-nya berada di HPS profesional. Kalau kita diskusi HPS profesional sendiri, mungkin bisa 1 jam. Jadi kira-kira seperti itu. Ya nanti dalam forum diskusi bisa kita bahas lebih lanjut. Ya. Ini mendiskusikan tentang penyusunan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu seringkali didasarkan atas hawa nafsu, bukan berdasarkan kebutuhan organisasi sesuai dengan tusinya. Saya sering memberi contoh yang mudah, ya. Misalnya untuk pengadaan kendaraan aja yang semua paham, kita bisa mengikuti. Misalnya rumah sakit mau mengadakan kendaraan untuk direktur utama rumah sakit. Ternyata dimasukkannya pakai mobil yang double gardan. Padahal mobil itu hanya digunakan oleh direktur rumah sakit sampai ke rumah sakitnya. Kenapa harus double gardan? Ternyata direktur rumah sakit itu, oknum maksudnya, kalau hari Minggu senang off-road. Ya. Sering berburu sehingga perlu kendaraan yang 4x4. Nah, itu contoh sedikit kasus dan bisa dikembangkan. Demikian pun di bidang konstruksi. Misalnya kita membangun bangunan pemerintah, seringkali walaupun ada pedoman itu selera masuk, ya. Padahal untuk bangunan pemerintah itu sudah ada standarnya, ada aturan sendiri tentang pembangunan gedung negara. Kita sering-sering ya karena hanya ingin memuaskan mata, aksesorisnya dibuat seperti membangun hotel. Ya seperti itulah identifikasi kebutuhan
Ya, padahal kalau untuk instansi gedung instansi pemerintah gitu kan, yang penting kuat, tidak usah memanjakan watak, indah dipandang. Nanti aksesorisnya lebih mahal daripada strukturnya. Nah, sekarang identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi. Ya, ini beberapa yang tertulis di masih dalam bentuk kotak-kotak begini, belum memberikan makna. Lagi-lagi saya buat dalam bentuk model, ya. Ya, identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi itu kan dimulai tadi harus sesuai kebutuhan. Ada bagaimana kompleksitas pekerjaan, bagaimana keberpihakan kepada UMKM, materialnya seperti apa, waktu pelaksanaannya berapa, perkiraan biaya ya, atau yang sudah jadi mau ditender kita sebut tadi HPS, komponen dalam negeri, ada studi kelayakan, ada bagaimana DED-nya, jenis kontraknya, pembebasan lahannya bagaimana. Ternyata dari komponen-komponen itu yang menjadi leverage-nya kalau ingin efisien itu adalah pada studi kelayakan. Sebagaimana kita ketahui, studi kelayakan itu banyak aspek yang harus dikaji. Pertama, aspek teknis, ya. Kedua, aspek biaya. Ketiga, aspek sosial. Keempat, aspek lingkungan. Kelima, zaman sekarang aspek politis. Ya, studi kelayakan itu ya seringkali tadi aspek biaya itu dikalahkan oleh aspek-aspek lain, ya, sehingga efisiensinya akan berkurang gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kelayakan secara biaya itu ada metode yang sudah baku, misalnya bagaimana BCR-nya berapa, IRR-nya berapa, net present value-nya berapa. Tapi kadang-kadang ya itu kita memilih dari beberapa alternatif yang disajikan itu dipengaruhi oleh berbagai non teknis tadi yang saya sebutkan, sosial, politik, tapi mau gimana, kita tukang insinyur ini kan hanya tukang, yang menentukan itu adalah politik. Ya mau tidak mau ya kita kurang berdaya. Tapi bagaimanapun kita sebagai tukang insinyur, sebagai orang yang diberi amanat membangun konstruksi, ya idealisme kita jangan terkalahkan oleh hal-hal yang tadi. Kalau ingin membangunnya kita efisien. Saya tidak lanjut ke efektif, ya efisien saja. Biasanya efisien dan efektif itu suka digandeng. Pada diskusi malam ini kita pisahkan dulu, kita baru bicara tentang efisiensi. Tadi harga perkiraan sendiri ya juga merupakan leverage dari efisiensi pekerjaan. Leverage itu maksudnya pengungkit, ya. Jadi yang kalau mau efisien ya buatlah HPS yang profesional. Saya banyak contoh-contoh gitu kan keadaan ya HPS profesional itu ya harus disusun harganya dari mana? Ya, penyusunan harga itu kan bisa dari analisis pasar, dari standar harga yang ditetapkan tadi oleh ya bisa dalam perwal atau dari BPS, atau yang ketiga dari pekerjaan sejenis. Setelah saya bikin model, ternyata kalau ingin HPST profesional harganya harus dipakai hasil analisis pasar. Ya. Bukan berdasarkan standar harga, bukan berdasarkan pekerjaan sejenis. Tapi ada baiknya juga HPS itu dibuat berbagai alternatif. Menurut analisa pasar, harga dasarnya adalah A, menurut harga standar ya yang ditetapkan oleh bupati, wali kota, BPS itu adalah B, berdasarkan pekerjaan sejenis tahun yang lalu atau tahun sebelumnya ketemu harga berapa. Saya punya keyakinan
bahwa kalau dibandingkan ketiga-tiganya, harga terendahnya pasti hasil analisis pasar. Ya. Ini berdasarkan best practice juga, dan memang benar sekali kalau sudah berdasarkan harga analisis pasar yang disebut harga yang wajar itu, yang bisa dipertanggungjawabkan itu, ya yang nyata berdasarkan harga pasar. Ya, kalau pekerjaan sejenis, ya kalau tendernya tidak KKN, saya sering mengatakan jangan terlalu bangga dengan e-prok itu, ya, dengan e-tendering itu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan penelitian. Walaupun e-prok lingkupnya nasional, ya, pemenangnya masih tetap berkisar di sekitar kabupaten kota yang bersangkutan. Jarang ada kasus tender di Pasuruan yang menang kontraktor dari Semarang, atau yang di Purwokerto tendernya yang menangnya dari Sukabumi. Jarang terjadi. Dan rata-rata harga penawaran yang ditetapkan itu mendekati HPS. Ya. Ya, kalau HPS-nya profesional. Kalau HPS-nya tidak profesional, apa yang terjadi? Ini menarik soal bicara HPS profesional ini untuk apa? Menuju pengadaan barang jasa yang efisien. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya setelah pemaparan ini. Ini saya punya best practice di tempat saya bekerja nih ya. Di saat ini saya orang PU yang ada di Dikbud. Contoh, saya membangun gedung, ini Pak FKIP, nilai perencanaannya berdasarkan hasil DED konsultan 14 miliar. Begitu saya review, karena saya ahli, ketemu nilai HPS-nya 12 miliar. Ditawar waktu tender 10,8 miliar. Coba berapa persen ya dari hasil DED atau EE konsultan ke kontrak, bayangkan dari 14 menjadi 10 dan seterusnya. Ada yang lebih ekstrim, ada membuat jalan lingkar. Menurut hitungan konsultan 4,4 miliar. Saya hitung ya ketemu 1,9. Di tender yang nawar terendah 1,5. Dalam 1 tahun efisiensinya bisa mencapai 25%. Itu bangunan gedung. Saya nggak bercerita bagaimana kalau sumber daya air, bagaimana kalau pembangunan jalan. Gedung saja yang speknya sudah begitu kaku, tingkat efisiensinya masih 25%. Ini kalau yang kurang percaya, saya undang datang, saya tunjukkan gedungnya sudah jadi. Kualitasnya seperti apa? Ada bukti. Ini hasil penelitian. Tahun anggaran berikutnya sama. Gedung lab menurut konsultan perencana 7 miliar. Saya review jadi 4,8. Ditawar 3,8. Berapa efisiensinya terhadap APS? 78, berarti 22%. Dan seterusnya seperti itu. Ini hasil penelitian. Ada lagi saya coba saya jadi tenaga teknis pembangunan gedung student center punya Politeknik Indramayu ya. HPS-nya berapa? HPS-nya 62 miliar.
Itu saya review dari 65 jadi 62. Ditawar cuma 50 miliar. Sekarang pekerjaannya ini lihat fotonya sudah ongoing construction. Ya, saya memang sudah lama meninggalkan dunia hitam. Dulu ya mantan Pimpro, sekarang kan sudah lewat, sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi kalau memang pengadaan itu banyaknya pekerjaan konstruksi, kalau mau efisien tertibkan itu di pekerjaan konstruksi. Di audit bener itu apa HPS-nya, harganya bener nggak sesuai dengan harga pasar atau harga dari mana. Lumayan kita bisa melakukan penghematan. Ya. Saya kira itu apa sebagai pengantar pemancing Bapak dan Ibu yang berminat silahkan untuk berdiskusi. Insya Allah yang bisa saya jawab sekarang, yang tidak bisa nanti saya carikan dulu jawabannya, nanti bisa disampaikan. Sementara begitu saya kembalikan ke moderator Pak Andi, silahkan kalau ada pertanyaan, ininya share-nya saya stop. Saya bisa menyelesaikan waktu yang dikasih jatah oleh Bapak 45 menit, 30 menit Pak, sudah selesai. Silakan. Jadi waktu diskusi bisa masih ada lebih panjang lagi. Monggo Pak. Siap Pak. Jadi makasih Pak Permana. Untuk sesi diskusi ini kita ada yang raise hand. Mungkin saya langsung atau Pak Muji ada tambahan Pak Muji sebelum kita masuk ke diskusi Pak. Langsung aja Pak, silakan Pak. Ya, kita lanjut aja. Mungkin kita masuk ke ada pertanyaan penanya kita pertama dari Pak Buyung Dodi Gunawan. Pak Buyung Dodi Gunawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Muji. Pak, saya mau nanya Pak dikit Pak, itu mengenai efisiensi yang Bapak lakukan, itu kalau dikonstruksikan ada yang berupa dari dari volumenya atau dari efisiensi harga analis pasarnya Pak. Kemudian apakah juga menyangkut dengan item-item yang ada HPS-nya tersebut gitu Pak. Itu aja Pak, makasih Pak. Ya. Saya jawab langsung Pak Andi atau mau ditampung dulu satu-satu aja ya? Mungkin langsung aja Pak, langsung aja supaya diskusinya lebih jelas. Terima kasih Pak Buyung. Efisiensi yang saya amati, saya teliti kebanyakan berasal dari harga Pak. Kalau dari volume kan relatif tetap, apalagi desain bangunan gedung. Bangunan gedung itu kan tidak mungkin ada perubahan volume kalau bangunan atasnya, kecuali kalau bangunan bawah gitu ya. Untuk pondasi mungkin, misalnya tiang pancang yang semula 10 meter bisa 12, bisa 20 gitu, atau bisa sebaliknya 8. Jadi relatif kalau untuk bangunan gedung itu dari segi volume tidak banyak perubahan Pak. Yang banyak itu efisiensi untuk bangunan gedung itu yang saya alami adalah dari harga tadi. Ya, saya pertama kali Pak pakai harga yang ditetapkan oleh wali kota. Saya tenderkan, ditawar 80%. Jadi itu bangunannya Pak Buyung. Karena teori tadi kita membuat HPS itu boleh dari pekerjaan sejenis, ya gedung berikutnya saya pakai HPS dengan harga yang ditawar 80% tadi. Masih ditawar lagi 80% Pak. Jadi harganya 64%. Bingung kan saya? Apa jadi atau enggak? Ya sudah dievaluasi, itu ya harganya wajar bisa diterima, diklarifikasi, saya tunjuk ternyata jadi bangunannya. Ya pekerjaannya di Tasik yang menang kontraktornya orang Tegal Pak. Beneran ini bukan tender-tenderan Pak, ini tender beneran. Saya iseng-iseng nanya, Mas sampean rugi enggak? Enggak Pak, kalau rugi sih cuman keuntungannya tipis. Yang 80 dari 80% itu Pak. Wah, kalau yang tadi
80 dari 100% itu, ya pasti untungnya gede lah. Ini kan sudah ditawar 80%, ya saya jadikan HPS masih ditawar 80%. Ternyata masih bisa. Jadi Pak gedungnya ya, bisa dipakai, bermanfaat. Kira-kira begitu Pak Buyung. Ini boleh percaya boleh tidak, tapi kenyataannya ada Pak. Bisa diklarifikasi lah. Pak Buyung mungkin masih ada Pak Buyung? Ya, satu lagi Pak, terakhir Pak. Seharusnya kan Pak. dengan Bapak bisa mengefisiensi harga itu menjadi benchmark di daerah sekitar gitu Pak ya? Iya Pak, betul. Nah, kenapa? Memang apakah efeknya itu akan mengikuti atau yang lain-lainnya ya tetap aja mau cari yang lain-lainnya gitu Pak, seperti Bapak bilang tadi Ya gitu Pak? tetap Pak, tidak. Wah, jarang orang itu gampang ikut perubahan, ikut yang baik, jarang Pak. Ya, jarang. Ya tetap aja dia seperti itu gitu kan. Ya disebutnya kan saya tender gila Pak. Orang nggak suka Pak, semua nggak ada yang happy Pak, satupun nggak ada yang happy. Cuma saya aja yang happy kali. Banyak yang happy Pak, cuma nggak ngomong kan Pak, biar aja Pak ya gitu Pak ya. Ya, kita berprasangka yang baik-baik aja Pak. Wah, beres Pak. Oke, cukup Pak. Kalau ada auditor Pak. iseng, ya Pak, kalau ada auditor iseng, gedung yang sejenis dalam satu kota dibandingkan, hancur itu Pak hasil audit. Harusnya gitu Pak, harusnya gitu. Iya. Baik, cukup Pak. Hancur Mungkin itu. yang lain banyak yang nanya juga Pak, silakan Pak. Ya, monggo, makasih Pak Buyung. Makasih banyak Pak Permana. Sama-sama. Makasih Pak Buyung. Saya lanjut Pak ya, Pak Permana, saya lanjut ke penanya berikutnya. Yang sudah resen ini ada dari Kabupaten Tanah Tidung, Pak Agus Gatot Wahyudi. Pak Agus, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, ada satu pertanyaan Pak. Bagaimana cara menyiapkan harga pasar yang efisien Pak? Karena kan tender paket konstruksi itu kan berkali-kali Pak. Supaya efisien itu bagaimana? Kadang memang di toko ini tidak mau memberikan harganya ke kami selaku survei harga gitu kan Pak. Ya. Gitu Pak. Ya, Terima kasih Pak atas bagus. masukannya. Ya, tadi HPS itu bermula tadi dari harga survei pasar. Supaya PPK itu tidak dituduh nanti memarkup harga, sebaiknya PPK mengangkat tim survei pasar ya. Kan boleh dalam peraturan PPK bisa dibantu oleh tim teknis. Apalagi kalau PPK-nya dokter membangun rumah sakit gitu, banyak kan di dinas-dinas ya, PPK-nya sekolahnya dokter jadi PPK pembangunan rumah sakit, kan tidak mempunyai kompetensi, itu sebaiknya didampingi lah ya. Terus survei harga itu ya jangan jujur-jujur amat, jangan lugu-lugu amat. Bapak datang ke toko A, tanya, Pak, saya ini bukan mau beli, saya ini mau survei harga sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018. Yang punya tokonya bingung, pusing, apa itu? Ya jangan lugu-lugu amat Pak, kalau tanya itu ya kita harus belagak mau beli, atau kita memang beli untuk sampel kan? Ya, terus tidak usah pakai ini survei, Pak sebagai bukti minta tanda tangan Bapak stempel. Lah itu survei-surveian yang kayak begitu itu. Sekarang kan zaman IT Pak, waktu Bapak ngobrol itu kan tinggal dipijit HP Bapak direkam. Jadi itu penuh tanda tanya. Kalau hasil survei itu harus dilengkapi oleh nota, apalagi ditanda tangan, di stempel. Nah itu pasti bohong-bohongan Pak yang begitu. Gak akan mau Pak. Kecuali kalau toko saudaranya. Kalau toko beneran ya apa pusing gitu kan. Nggak ada. Zaman sekarang survei pasar itu bisa juga dibantu dengan IT. Tanya Bah Google, harga ini di kota Tasikmalaya berapa? Keluar semua. Ambil yang paling murah. Survei nyata ke lapangan juga tadi, ya kita jangan jujur-jujur amat menjelaskan ini sama bukan mau beli, tapi mau, ya nggak usah kayak begitu, lagaknya mau beli aja. Nah ini pentingnya di tempat Bapak itu pekerjaan itu jangan lewat penyedia semua. Salah satu, salah dua, salah tiga pakai swakelola supaya Bapak betul-betul
betul bisa membandingkan yang di swakelola dengan yang lewat penyedia, efisiensinya berapa. Wah, lebih tinggi lagi. Lebih seru kalau saya cerita membandingkan pekerjaan yang melalui penyedia dengan swakelola tipe 1. Wah, lebih seru lagi, Pak. Kira-kira begitu. Tapi selamat mencoba, Bapak, membandingkan pekerjaan yang sejenis, yang satu lewat penyedia, yang satu lewat swakelola. Kan swakelola itu bukan cara yang haram, halal berdasarkan Perpres itu, apalagi tujuannya untuk meningkatkan kompetensi SDM. Tapi jangan sampai tadi ya, Dinas Kesehatan swakelola membangun rumah sakit. Ya itu kan tidak sesuai tusinya. Tapi kalau Dinas Cipta Karya membangun ruang gedung kantornya, itu kan sesuai dengan tusinya. Atau Dinas Bina Marga membangun jalan, kan itu sesuai dengan tusinya. Ya, sepanjang sesuai tusinya dicoba dilakukan swakelola, gitu kan. Nanti kita tahu persis ya. Terus tadi bisa mengecek yang saya sampaikan, analisa. Pasangan Batu 14 membutuhkan 3,6 pekerja. Bapak nanti absen, yang kerja berapa orang, berapa hari, volumenya berapa. Dihitung benar enggak 1 meter kubik pasangan Batu 14 itu memerlukan 3,6 pekerja. Itu bisa dilakukan survei seperti itu gitu kan. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Silahkan Pak Andi. Ada yang lain? Cukup Pak. Monggo Pak Moderator. Sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, mungkin Pak Muji ada tambahan dari dua penanya ini. Terima kasih. Mungkin saya malah bertanya ke Pak Permana ini tadi. Monggo. Bangun berapa miliar Pak? 10 miliar ya? 10 miliar. Ya. Kalau informasinya dari toko, itu kalau bangun ya rumah saya ya yang cuma 100 juta gitu ya. Ya. Kalau 10 miliar mungkin malah harganya harus harga diskon atau harga distributor mungkin gitu Pak Permana ya. Sehingga Bapak sampai 2 kali di bawah 80% pun penyedia masih untung. Ya ini mungkin levelingnya itu harus cocok juga nih. Kita kebutuhannya kan 10 miliar. Beda dengan bangun kamar mandi atau rumah yang cuma 100 juta. Gimana Pak Permana? Penjelasannya seperti itu. Ya, kita kan paham kalau harga itu berlaku pada saat tender sampai evaluasi. Dan itu kerjaannya Pokja. Begitu sudah diumumkan, ditetapkan, keluar SPPBJ, buat kontrak, harga harus sudah dilupakan. Yang mengikat dalam pelaksanaan adalah gambar dan spesifikasi teknis. Sebenarnya PPK sudah tidak perlu lagi harganya ini kemurahan 80 dari 80 ya. Kalau sudah memang menerima hasil evaluasi dari Pokjanya. Kalau hasil evaluasinya tidak diterima kan PPK boleh berbeda pendapat dan dia bisa menyampaikan pandangannya ke ketidaksetujuannya kepada PAKPA. PAKPA nanti yang menetapkan. Sepanjang PPK itu menerima hasil yang ditetapkan oleh Pokja, is okay. Nah, itu secara prosedur tendernya. Dari segi konstruksi tadi yang saya contohkan itu bangunan gedung kan ada standarnya, Pak. Ada aturannya. Ada Permen PU 22 2013 ya. Ya, 2017 ya, maaf. Ya, itu tentang pembangunan gedung negara. Ya, ada bagaimana standar kelengkapannya, apalagi zaman sekarang gitu kan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi standarnya ya memang beda antara untuk bangunan sederhana 2 lantai dan bangunan yang bukan sederhana. Yang saya jadikan contoh itu bangunannya 4 lantai, Pak. Sudah pakai lift lagi. Yang ditawar 80% APS itu. Nah, jadi itu bukan bangunan sederhana, Pak. Bangunan di atas 2 lantai, pakai lift, Pak. Bapak kan 4 lantai. Ya. Pak Rumah. Ya. Ya. Itu toko semennya atau gimana tuh?
Tadi Pak, dari sisi harga juga sudah banyak. Ya, yang paling saya mencolok, saya amati itu dari pekerjaan arsitektur. Itu misalnya kusennya pakai kusen aluminium, Pak. Wah, ternyata di pasaran itu jenis aluminium itu banyak banget, Pak. Dari mulai kualitas, ketebalan, warna gitu kan. Kalau kita tidak pandai-pandai membuat spesifikasinya, lah nanti dapat kusen aluminium yang kayak apa gitu kan Pak. Sehingga di spek itu kalau saya sudah biasa sekarang pakai aluminium dengan warna finishing tekstur kayu merek Alexindo, saya tulis Pak. Karena di situ dimainkan lantai menggunakan granit warna warna hijau merek Indogres ya. Saya tulis Pak yang begitu-begitu. Terus yang konsumsi zaman sekarang pakai baja ringan misalnya, yang ini itu disebutkan mereknya apa, ketebalannya apa, dipasangnya harus di box, double, jarak antar kap. Saya tulis ketat Pak. Dengan pengalaman tadi saya membangun gedung yang sama itu, saya bangun 3 Pak. Gedung yang sama gambarnya, ya saya cloning jadi 3 itu Pak. Tidak ada lagi diedit lagi Pak, langsung aja gambarnya persis. Cuman bedanya fakultas teknik, fakultas pertanian, fakultas ilmu keguruan. Gedungnya persis saya buat, gambarnya satu, ya itu harganya bisa seperti itu, gitu kan. Tapi dari pengalaman yang satu ke yang lainnya itu saya sudah bisa menulis sekarang speknya itu jelas sehingga mengikat waktu pelaksanaan itu. Udah gak bisa diapa-apain itu Pak. Kalau perlu liftnya juga tulis, misalnya merek A gitu, tulis saja. Kan di dalam aturan kita sekarang kan tidak haram lagi menulis bahan material. Yang haram itu gedung merek Adikarya. Itu kan belum ada gedung merek Adikarya. Selagi material ya kita sebut saja supaya jelas ya. Itu kan ikut-ikutan tender cepat gitu kan. Cuma ini tender lambat tapi di dalam tender lambat di dalamnya ada yang spek yang sudah pasti. Pengalaman saya begitu Pak Muji. Pak Permana, yang stressingnya tadi, Bapak kan aluminium merek ini. Ya. Itu mencari harga di toko, distributor atau produsen dengan kebutuhan yang sebanyak itu. 3-tiganya Pak disurvei. Ke distributor datang ya, ke toko yang jual jadi itu datang ya, kita bawa gambarnya, dihitung oleh dia, oh jatuhnya sekian. Lah kemudian kita datang ke distributor, kalau beli bahannya ini harganya berapa, bebas ongkir atau tidak. Kita tanya ke tukang yang membuat, upah borong kamu itu kalau bikin ini berapa? Yang paling murah itu ternyata begitu Pak. Jadi barangnya beli dari distributor, ya Pak, kerjaannya upah borong ke tukang langsung. Oh jauh tuh harganya Pak. Ternyata kalau kita bikin HPS dari harga tadi survei toko itu 2 kali lipat Pak. Bisa 50% efisiensinya baru dari aluminium saja. Gitu. Ya betul, makanya ini yang saya tanyakan Pak. Yang dipakai Bapak dari toko, distributor atau dari mana Pak? Saya dari ketiganya dihitung yang paling rendah. Oh ya oke lah, oke itu aja Pak. Oh, siap. Ya Pak. Jadi saya lanjut ke penanya berikutnya. Silakan, Pak. Yang sudah ada raise hand Pak Permana, ini ada Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, saya persilakan Pak. Monggo Pak Firmansyah. Pak Firmansyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Permata, Damang Pak Permana. Waalaikumsalam. Masih ingat Pak, Balai Diklat Keuangan Cimahi, tempo hari Bapak datang ke delegasi Cimahi, Pak. Ingat. Ini guru saya Pak Permana. Ya. Jadi begini yang ingin saya tanyakan, mohon izin. Ya. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Permana terkait dengan harga tadi. Saya dari Pokja Pemilihan Kementerian Keuangan, Pak. Ya. Sekarang treatmentnya itu Pak di konsultan perencana.
Nah, itu bagaimana? Karena mereka menyusun sesuai dengan standar PU misalkan untuk apa namanya? Upah gitu. Dan upahnya itu tinggi, Pak. Iya. Itulah yang menyebabkan kesulitan kami di Pokja Pemilihan sekarang adalah setiap tender harus melaksanakan evaluasi kewajaran harga dan itu effortnya sangat besar. Iya. Nah, sedangkan kami di keuangan itu tidak memiliki kompetensi teknis dalam mereview pekerjaan konsultan perencana, di mana EE itu ekuivalen dengan OE. Gitu. EE sama dengan HPS. Jadi tidak direview lagi. Kalau Pak Permana saya yakin beliau pernah datang ke kami, saya punya duit sekian ratus miliar, saya butuh SDM, ngajakin kita gitu. Ya agak susah gitu waktu beli 2018 apa 2017 itu ketika Pak Permana semangat sekali membangun Unsil itu mampir gitu. Ya. 2017 petang Pak serang abdi Pak, petang Pak. Siap. Nah itu Pak, bagaimana treatment ke konsultan perencana? Ya, seperti itu. Nuhun Pak Permana. Assalamualaikum. Ya, treatment pertama, Bapak, kalau tim Bapak itu tidak merasa capable, minta bantuan dari tim teknis atau tenaga teknis. Tadi kan, jangan sampai ya basic pendidikannya dokter, suruh jadi PPK pembangunan rumah sakit. Dia langsung menelan bulat-bulat, EE yang dibuat oleh konsultan menjadi OE, menjadi HPS. Ya. Itulah diperlukan kompetensi sesuai bidangnya. Kan Perpres ini tadi sudah membuka ruang ya bahwa boleh dibantu ya, mau Pokja, mau PPK, mau KPA dibantu oleh tenaga teknis atau tim teknis. Tadi nih saya jelaskan kan, saya jadi tim teknis pembangunan Politeknik Indramayu. Ada kerjasama dulu antara Politeknik Indramayu dengan Universitas Siliwangi. Dari mulai Pokja sampai saya direksi teknisnya, mereka minta. Ya karena saya sama dengan ke Pak Firman, karena yang mintanya itu muridnya, ya guru diminta tolong oleh muridnya, ya saya turun gunung ya. Walaupun selama ini saya sudah jadi PPK juga, cuma PPK-nya pejabat penikmat komitmen, bukan pemungut komitmen ya. Cuma sayang sebelum jadi penikmat komitmen itu harus jadi pemungut komitmen dulu. Itu yang jadi persoalan di kita. Keseleo ya, pejabat pembuat komitmen jadi pejabat pemungut komitmen. Yang enak itu harusnya jadi pejabat penikmat komitmen, tinggal nerima setoran. Nah, jadi persoalannya memang dari mulai Bapak kan ada pekerjaan konsultan, ada desain, di situ ada rapat pembahasan, ada rapat pendahuluan, ada inception report, ada pembahasan draft final report. Pada saat rapat pembahasan hasil kerja konsultan itu, Bapak undang tenaga ahli di situ. Pasti hasilnya akan lain EE-nya. Kalau pada saat tadi pembahasan laporan konsultan DED-nya, Bapak meminta bantuan dari tenaga ahli. Undang saja. Dari PU ya Bapak undang. Kan cuma ngasih honor honor narasumber sama SPPD aja. Kan sesuai dengan SBM Menteri Keuangan. Ya yang setara eselon 3 900.000 per jam. Kalau Bapak undang diskusi 3 jam kan nanti pasti yang dihemat oleh dia hasil koreksiannya bukan 9 kali 3 2.700.000, mungkin bisa 27 juta, bisa 270 juta, bisa 2,7 miliar dengan Bapak keluar cuma ngasih honor narasumber dan perjalanan dinas. Jangan pelit mengeluarkan itu. Jadi ya kita harus berbagi. Kan nggak apa-apa dari pengadaan ini saling menghidupi sepanjang halal gitu kan. Gitu ya Pak Firman. Ya, kasih. Ya. Maka kangen aina dinasnya di mana? Di pusat sekarang di kementerian? Di pusat Pak, masih di pusat. Alhamdulillah.
Ya, ya, syukurlah sukses nanti. selalu, sehat. Ya, amin. Sekali-kali nanti jalan lapang nostalgia ke Lapang Banteng. Siap. Ya. Siap. Mangga. Nuhun. Makasih Pak Firman. Sudah nostalgia ini dengan Pak Permana ini. Ya, nostalgia Pak, kaitannya apa? Anak dan bapak ini Pak. Nah, memang ya, bagus jadi anak saya. Ya, seusia anak saya. Ya. Saya lanjut ke penanya berikutnya ya Pak Permana. Ini ada silakan. Insinyur Muhammad Darwis ini. Pak Muhammad Darwis, saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi Joana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Permana. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik ini, Pak. Efisiensi PBJ, di mana letaknya di HPS profesional. Saya menggarisbawahi itu, Pak. Ya. Nah, saya sekarang adalah Pokja UK PBJ, Pak. Pokja BP2JK Maluku Utara. Oh, nah, memang dalam menilai HPS ini itu kan dimasukkan dari PPK. Iya. Nah, begitu masuk di review Pokja, yang pertanyaannya kan hanya apakah HPS ini sudah sesuai dengan harga pasar? Apakah HPS ini sudah sesuai dengan katakanlah tahun yang lalu nilainya dibandingkan dan segala macam? Kan rata-rata menyatakan ya. Tetapi di situ timbul pertanyaan kami setelah melihat beberapa paket yang masuk, katakanlah jalan, rata-rata ada yang 7 kilo. Tetapi PPK-nya ini ada yang 39 miliar, ada yang 42, sehingga di situ kan timbul pertanyaan, kok bisa? Kan gitu, Pak. Tapi ya, nah sekarang pertanyaan saya gini, kami ini di Pokja, sampai di mana kira-kira haknya Pokja itu untuk menolak atau menerima atau mengembalikan bahwa ini HPS belum profesional untuk kita mengadakan suatu efisiensi. Karena HPS itu kan diupload sendiri. Kan gitu. Ya. Kita tidak diberikan analisanya. Walaupun barangkali nanti diberikan analisanya pada saat kita misalnya ada terjadi suatu penawaran di bawah 80% atau kita ingin negosiasi. Nah, inilah kendalanya di situ, Pak. Ya. Nah, dan survei ini juga saya lihat di LPSE, coba kita melihat, Pak. Rata-rata HPS itu mendekati pagu anggaran. Iya. Ya, jadi berapapun pagu anggaran yang diberikan oleh PPK, yang dilaksanakan oleh PPK itu rata-rata membuat HPS hampir sama dengan pagu anggaran. Sehingga di situ kan juga timbul pertanyaan, kok bisa ya? Nah, sehingga pernah kami tanyakan, kok ini hampir sama? Ya cuma itu juga belum cukup sih Pak Darwis katanya. Tanya lagi PPK yang lain, ya kebetulan ada dananya, saya samakan. Wah ini, artinya kami ini berbicara bagaimana treatment kami di selaku Pokja. Karena terus terang baru-baru juga Pak, kami ada tender. Itu multi-year 131 M. Kok dia bisa turun? Jalan apa sumber daya air, Pak? Jalan, Pak, jalan. Itu dia turun sampai 97 miliar, Pak. Iya. Jadi ini kan bagi Pokja, ini bisa nggak dikerja? Tidak, rugi nggak? Dan segala macam. Sedangkan kita ini, ya itu. Jadi treatmentnya ini berarti awalnya kan di HPS profesionalnya ini, Pak. Iya. Kira-kira barangkali Pak Permana bisa memberikan kami pandangan itu strategi Pokja dalam mereview khususnya HPS. Ini kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Permana. Ya, saya nostalgia lagi nih. Kayaknya kalau bicara UKPBJ ini dari PU Pak, ini dari PU saya. Pak saya temannya Pak Dirjen Bina Konstruksi Pak. Saya teman seangkatan bareng sesama Pimpro dengan saya itu Pak Dirjen Bapak itu. Ya, jadi tahu betul lah kalau saya bicara soal ini. ya. Jadi sejauh mana kewenangan Pokja ini melakukan review terhadap HPS yang disampaikan oleh PPK? Tadi apa yang saya sampaikan langkah-langkahnya ikuti.
pasti ada koreksi ya. Kalau Bapak sudah menghasilkan koreksi, sudah Bapak yakini yang profesional yang ini, tinggal Bapak laporkan, kembalikan kepada PA-KPA, kepada KPA ya kepala KPA-nya di sana ya, bahwa berdasarkan hasil kaji ulang dari Pokja, bahwa HPS-nya itu asalnya tadi dari 100 miliar ketemu misalnya 90 miliar. Nanti KPA yang akan menetapkan apakah HPS yang harus ditenderkan itu yang hasil review oleh Pokja atau hasil buatan PPK. Inilah Pak salah satu tujuannya kenapa Pak Basuki beliau itu memisahkan ya antara eksekutor ya, balai konstruksi dengan balai pengadaan, supaya mata rantai ini terputus. Dan Bapak kan independen ya, Bapak kan menenderkan jalan, menenderkan bangunan sumber daya air gitu kan. Dan rata-rata saya lihat tenaga ahli di UKPBJ di PB2JK ini, di balai ini sudah bagus. Ada yang mantan dari balainya direkrut masuk ke sana. Artinya pengalamannya diaku. Tapi kuncinya di mana, Pak? Saya lebih detailkan lagi. HPS profesional itu kuncinya di mana? Adanya di integritas. Integritas itu apa? Integritas itu percaya akan mati. Ya, saya kira semua di sini percaya akan mati. Yang tidak percaya akan mati juga bisa mati duluan. Kalau sudah percaya akan mati, akan timbul pertanyaan. Memang asalnya dari mana? Sekarang sedang apa? Pulang mau kemana? Punya bekal apa? Saya ini bukan mantan Ustadz, Pak. Saya ini mantan Pimpro. Saya dengan Pak Widi itu sama-sama bareng jadi Pimpro. Dulu dirjennya Pak Basuki, Dirjen Sumber Daya Air. Beliau Pak Basuki, saya suka diberi anggaran tanggap darurat dari Pak Widi itu. Ya, saya ini bukan mantan Ustadz, Pak, mantan Pimpro. Jadi tahu betul lah, tidak ada dusta di antara kita soal proyek. Saya ini ngelola proyek itu dari zaman Orde Baru Pak Harto, dulu pakai kepres 14A namanya, sampai kepres yang sekarang. Ya tahu persis lah kalau soal itu salam buat kepala balai SDA-nya anak saya itu di sana di Maluku. Di Maluku Utara itu anak-anak saya, Pak. Kalau balai-balai di sumber daya air semua anak-anak saya itu ya. Salam buat teman-teman di sana. Itu Pak. Jadi kata kuncinya tadi, Bapak harus independen, Bapak teliti, sampaikan kepada KPA-nya yang profesional itu ini, gitu kan. Saya kira itu Pak kuncinya, ya. Terima kasih Pak Darwis. Ya. Pak Darwis masih ada? Ya, kalau masih diberikan kesempatan Pak. Pertama, ya, Pak. Betul apa yang dikatakan Pak Permana. Hanya barangkali peluang untuk itu di kita di Pokja itu kan tidak ada Pak. Yang ada dia kaji ulang sebelum masih di lingkup di PPK, di mana di sana mulai dari persiapan pengadaan, pelaksanaan pemberdayaan sampai dengan persiapan pemilihan, itu kaji ulangnya ada di sana. Begitu masuk HPS-nya di kita di Pokja, itulah yang menimbulkan tanda tanya. Karena itu kan sudah dikaji ulang di sana. Hanya kami mereview, tapi tidak mereview ke isi-isinya kan gitu Pak. Hanya barangkali mempertanyakan apakah itu tadi sesuai dengan harga pasar. Nah itulah yang kami pertanyaan. Apakah ada kita bisa dari Pokja sendiri ke Satkernya, ke PA-nya bahwa ini belum sesuai dengan harga pasar. Itu maksud saya Pak. Iya, harus berani Bapak itu melakukan itu. Bapak mereview itu bukan berarti hanya kulitnya tadi. Pertanyaannya dibalik oleh saya. Ada larangan nggak Bapak untuk mereview HPS harga itu? Peraturan yang melarang. Ada tidak Pak? Halo, Pak Darwis?
Ya memang tidak sempat ada, tidak kan? ada. Iya, Tidak ada. ada. Betul. Begitu tidak Tapi ada, sekarang Bapak SOP-nya iya, Bapak harus berpikir sekarang ya. harus berpikir kekinian, berpikir smart. Ya tadi, ya apa tuh Pokja itu kalau cuman Bapak ngeklik apa tugas Pokja? Tugas Pokja kalau tidak melakukan review itu, Pak, tidak ada kerjaannya. Bapak semua sudah pakai sistem. Benar nggak? Ya, Kalau betul, Bapak Pak. tidak melakukan review itu, tugas Pokja Pak ngumumkan, tinggal ngeklik apa, semua tinggal mijit-mijit aja Pak. Ilmu Bapak kan cuma ilmu mijit aja nanti, ilmu pijit nanti Bapak. Kalau tidak Bapak sekolahnya teknik sipil susah-susah, ngitung beton, ngitung baja, ngitung apa-apa, Bapak cuma pakai mijit-mijit aja itu. Harus Bapak lakukan, ya. Nanti kalau ketemu akan saya sampaikan ke Pak Dirjen Bapak ya, bahwa harus diinstruksikan itu, Bapak semua Pokjanya ya. Ya, kebetulan itu apa saya masih seangkatan, saya masih kenal baik gitu kan, Pak Dirjen Bapak, Pak Inspektur Jenderal itu dari SDA semua Pak, dari gurunya. Ya, saya. Nanti kalau ada beberapa ketemu, wah kalau Pokja cuman apa mereview kulit-kulitnya aja, ya ngapain dipasang orang-orang hebat di Pokja itu. Di balik pengadaan. Ya cukup orang IT aja, harus ada orang sipil yang paham ya Pak. Mulai Bapak kerjakan setelah ketemu dengan saya. Kalau ada yang nyalahkan, laporkan apa ilmunya dari si Rambo. Mereka tahu semua lah ya. Masih ingat saya. Dari si Rambo tahu semua. Ya. Oke, Pak Darwis, makasih Pak Darwis. Ya. Mungkin Pak Muji ada tambahan? Ya, mohon maaf Pak Permana ya, saya pengamat dari jauh saja. Ini termasuk level efisiensi membuat HPS ini. Beberapa saya pernah bertanya sama penyedia jalan. Kamu kalau ngerjain jalan untungnya berapa persen? Kamu sih tahu nggak saya untungnya? Tebel, 40% saya untungnya, bahkan sampai 50%. Kaget saya. Ya, kenapa demikian? Termasuk yang gedung tadi, di bawah 20% masih untung. Ternyata cara membuat HPS kita. Jadi untuk jalan tadi, material batu dan satu pickup harganya berapa? 150.000. Nah ini kalau jalannya 10 km berapa butuhnya? Bertruk-truk Pak. Kalau bertruk-truk tuh harganya 50.000 Pak. Bisa turun sepertiganya. Ya. Bapak jangan membayangkan itu. Sekalian Pak, membayangkan bendungan yang timbunannya itu jutaan kubik. Nah, sekalian betul. Apalagi seperti itu. Jadi menurut saya Pak Permana bisa nggak ini ditekankan leveling. Ketika butuhnya sedikit, ya levelnya level pick up tadi. Ketika kebutuhan tadi banyak, ketika harga berkubik-kubik berapa itu berarti turunnya jauh sekali. Ya itu level pembuatan HPS tadi bukan di kulitnya tadi, leveling tadi yang perlu disampaikan pemahaman pada PPK kita. Sudah Pak. Ya. Sejak kuliah, waktu saya di PU ini Pak, di PU itu untuk bisa berkiprah di keproyekan itu, mereka harus ikut pelatihan yang namanya pejabat inti satker. Ya Pak Darwis, ya, 3 bulan itu ya. Kan? Betul kan? Harus melewati namanya pelatihan. Iya, pejabat inti satker. Itu lamanya 3 bulan, Pak. Kita godok membuat HPS itu satu-satu. Bagaimana cara menghitung HPS pekerjaan konstruksi, konsultan bagaimana, barang semua. Sampai latihan semua, Pak. Tinggal persoalannya di integritas tadi, Pak. Mau nggak mempraktekkan ilmunya? Ya kan? Itu ada hitungannya yang Bapak sampaikan. Kalau kebutuhan bahannya sekian, Pak, tadi Bapak jarak angkut, Pak, dari mulai kuorinya berapa kilo, kombinasi alat yang digunakannya apa saja, apa ngitung produksi alatnya berapa, ilmunya pada tahu semua itu Pak. Ya kalau orang teknik sipil ya paham semua itu Pak. Ada semua itu pedomannya semua gitu. Cuman persoalannya tadi ya mau nggak tadi berintegritas nggak tadi menerapkan ilmunya. Persoalannya di situ Pak. Persoalan kita itu persoalan integritas saja Pak. Ya, uang apa dana untuk COVID aja masih dikorupsi Pak. Lah, apalagi yang kayak gitu. Orang untuk keadaan kritis saja kan masih ada kasus korupsi pengadaan apa APD apa itu kan masih aneh. Kita loh lagi keadaan krisis gini kok pakai korupsi gitu kan. Pak, kalau di Pak Darwis itu nggak usah pakai korupsi, Pak. Duduk yang manis saja tuh anggarannya ratusan miliar. Duduk yang manis saja, Pak. Nggak usah pakai korupsi lah. Apa-apaan pakai korupsi.
Kalau bikin bendungan itu Pak, nilai kontraknya itu waduk itu bisa 2 triliun Pak. Itu bisa 2 triliun. Nggak usah duduk yang manis saja. Ya apa? Sekarang kenapa keuntungannya gede? Karena sekarang apa diawasi terus sama Pak Basuki, nggak boleh menerima apa cashback Pak. Tuh tanya Pak itu. Ya, jadi keuntungannya gede Pak, karena nggak pakai setor. Kalau pakai setor ya yang persen tadi itu dipotong setoran. Ada setoran. Jadi pada senang itu penyedia sekarang Pak. Yang cerita ke Bapak itu benar Pak. Untungnya gede Pak. Ya, Bapak kalau ngamati sekarang sekalian itu Pak, ngamati sekarang yang ditahan hari ini kontrak fiktif Waskita Karya. Wah, itu lebih sadis Pak. Itu kalau misalnya apa main kontraktor itu dapat kontrak, dia buat yang disebut kontrak fiktif itu Pak, subkontraktor itu untuk menggelontorkan uang, pekerjaannya dia kerjakan Pak. Itu memang akhirnya ditangkap sama KPK kan disebut kontrak fiktif, yaitu untuk SPJ Pak, supaya uangnya keluar itu ada bukti. Ya kalau ditangkapi semua habis itu Pak. Ya modus itu kayak begitu. Sekarang kasihan itu pada apa mulai hari ini ya sudah ditahan itu yang kontrak fiktif Waskita Karya itu orang bikin apa subkontraktoran itu asal untuk menggelontorkan uang ya sudah zaman dulu Pak, waktu rambut saya masih hitam, sekarang kan rambut saya sudah putih Pak, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Itu kan cerita aja. Saya tinggal bertobatnya sekarang Pak, yang ilmu yang benar-benar lah, jangan ilmu yang nggak benernya ya Pak Darwis, ilmu yang benernya yang saya tularkan ya. Itu kira-kira Pak Muji, betul tuh yang Bapak ini kan. Mohon izin moderator. Siap Pak, siap. Lanjut Pak. Teman-teman PU ini suatu hal yang sudah biasa Pak, sudah biasa ya. Bagaimana menghitung habis tadi dengan presisi dan sebagainya. Sedangkan kita yang di luar Kementerian PU atau mungkin teman-teman PU yang masih muda-muda ini selalu diberi pemahaman harga pasar. Harga pasar itu harganya gimana? Di toko, di shifter dan sebagainya tadi. Ya, ketika orang-orang ini berintegritas, tidak korupsi dan sebagainya, ketika tidak paham ini ya tidak efisien. Ya maka tadi perlu diberi pemahaman. Ya mohon maaf mungkin kalau di PUPR ini hal yang biasa, tapi di kita selama ini mohon maaf Pak Permana selalu harga pasar. Ternyata harga pasar harga toko. Maka penyedia untunglah di bawah 80% untung, yang jalan wah 60% masih untung harga pasar. Jadi harusnya kan harga leveling ketika kebutuhannya skala tadi hanya selokan kecil sama bendungan yang berkubik-kubik, ya tentunya harga pasarnya itu beda gitu mungkin ya. Mohon maaf Pak, ini saya bukan orang konstruksi ya. Jadi tadi Pak, saya sering menyampaikan untuk bisa percaya diri menghadapi situasi sekarang, tekanan kiri kanan atas bawah, ya kita harus minimal punya 2 syarat. Yang satu berilmu, yang keduanya jujur. Tanpa 2 syarat itu, kita tidak akan pede menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini. Ya memang harus berilmu. Tadi kalau PPK di luar PU membangun gedung, ya minta tenaga ahli dari PU kan memang disediakan kalau untuk bangunan gedung, ada pengelola teknis. Tapi itu kan sudah waktu pelaksanaan, bukan pada saat DED gitu. Ya minta bantuan, cari orang profesional. Minimal yang lagi ngomong ini bisa diundang lah kalau ada rapat pembahasan gitu Pak. Asal sehat lah, siap tadi ya memang harus didampingi oleh tenaga teknis atau kalau perlu ya tim teknis yang lengkap gitu. Memang kuncinya di situ Pak. Ya harus berilmu Pak, itu kata kunci. Nggak bisa nggak punya ilmunya. Ya tadi kan saya kasih contoh dokter gigi dijadikan PPK pembangunan rumah sakit. Tiap hari ketemu saya cuma nangis saja, ibu-ibu lagi. Saya pernah membimbing dokter gigi jadi PPK pembangunan rumah sakit. Bolak-balik tiap hari. Ya, saya bimbing aja. Itu ya dia tahu soal administrasi, ini teknisnya saya bantu. Ya harus didampingi Pak, harus didampingi. Nggak boleh dilepas lah. Ya, Perpresnya kan membolehkan. Saya kira-kira gitu, Pak Andi. Ya, Pak Muji, saya lanjut ke saya lanjut ke penanya berikutnya. Ini penanya berikutnya ada Pak Ahmad Aris Effendi.
Pak Ahmad Aris Effendi, saya persilahkan Pak. Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi halo, wabarakatuh. bisa didengar? Halo, ya Pak. Ya Pak, silakan Pak Aris. Pak Ahmad. Oh. Silakan Pak. Silakan Pak Ahmad. Iya. Aris. Suaranya memang terputus-putus Pak. Ahmad, suaranya terputus-putus. Video Ahmad. bisa dimatikan Pak Ahmad. Kota Mojokerto. Oh, sebentar Pak, mau headset. Ya, suaranya agak Sudah Pak, putus. sudah. Iya. Ya. Pak, Halo. Silakan. ini mengenai HPS. Ya, Ya, ini Ya, Pak. mengenai HPS, Pak. Ya. Kami Pokja itu memang mereview apa yang sudah dilakukan survei pasar yang dilakukan oleh PPK, Pak. Untuk Ya. misalkan ini contoh jalan atau ini saluran. Ya. Masalahnya mereka kan sudah survei, Pak. Dan kami sudah mereview dan kami klarifikasi ke penerbitnya. Misalkan ini contoh aja aspal, Pak ya. Aspal itu kan sudah kami klarifikasi bahwa iya Pak, harganya memang segitu, itu memang secara resmi kami kasih penawaran segitu misalkan. Nah, klasiknya Pak, pada waktu pelaksanaan tender, waktu evaluasi kami, itu harganya jauh Pak. Jadi harga yang dikasihkan ke PPK dengan ke penyedia itu jauh banget Pak. Itu masalahnya. Jadi akhirnya kami, kalau misalkan volumenya tinggi, otomatis harga penawaran pasti akan di bawah 80% HPS Pak. Karena dia termasuk material mayor kan. Nah itu yang jadi kesulitan kami. Padahal supplier yang disurvei sama yang mendukung tekanan itu sama Pak. Kemarin sama kejadiannya juga Yudik juga seperti itu Pak. Kami dikasih harga Yudik 650.000 untuk gandar 10 ton ukuran berapa lupa saya. Nah, pada penawaran dikasih 425 kalau nggak salah Pak. Jadi otomatis kan jauh banget. Jauh banget. Lah padahal itu surveinya yang dikeluarkan memang asli dari mereka dan kami sudah klarifikasi gitu loh Pak. Jadi akhirnya apakah bisa? Kalau misalkan tender pertama mungkin memang kami harus melakukan itu. Nah kalau misalkan ini berbeda antara PKP atau dengan PUPR dengan untuk saluran misalkan Pak ya atau jalan, otomatis kan kami harus mengusulkan ke PPK untuk merubah HPS-nya dan gitu Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Apakah kami bisa intervensi seperti itu? Oh, Pak, kamu harus pakai HPS yang ini. Apakah bisa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah tadi kan disebut bahwa merek itu bisa dicantumkan kayak tadi baja ringan apa kan bisa disebutkan. Kemarin kebetulan kami itu menyebutkan merek untuk Yudik, untuk Vocalvert-nya 3 merek Pak. Kebetulan yang ditawarkan itu tidak ada dari 3 merek itu. Apakah itu bisa menggugurkan Bapak? Karena disparitas harganya itu jauh di bawah. Nah, kan kemarin yang sempat debat kusir Pak kami di Pokja itu karena yang kita akui itu adalah uji lab. Apakah seperti itu? Atau kita menetapi berpegang pada spek yang dikeluarkan sama PPK Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Yang pertama, apakah Pokja ini bisa intervensi? Bukan intervensi Pak, diskusi aja dibahas, HPS-nya dipanggil, PPK-nya
Ya kalau tidak sepakat dengan Bapak laporkan ke KPA, Pak. Ya sesuai dengan aturan nanti keputusan KPA itu mutlak. Apakah Bapak menenderkan HPS yang buatan PPK atau yang hasil review Bapak? Ya. Itu kalaupun nanti hasil review Bapak tidak dipakai, simpan baik-baik. Besok kalau ada apa-apa sudah saya bilangin dulu nih, kamu kemahalan ini. Terus Bapak jangan survei itu dari toko A Bapak cek benar ke toko A, jangan. Bapak second opinion, cari toko B, toko C. Saya kan tadi sudah bilang, kalau yang ngasih survei ada stempel, ada surat itu bohong-bohongan itu Pak. Jangan percaya itu dengan legal formal kayak begitu. Wah ada stempelnya, ada suratnya. Bohongan. Bapak tanya sama orang yang pernah beli ke dia. Tidak usah tanya ke tokonya. Bapak tanya nih, di sana tuh ada ini. Pak, Bapak nih beli ini dari mana? Oh dari sana. Harganya berapa? Kan jujur tuh yang beli itu Pak. Tadi kan hasil diskusi Bapak itu, wawancara Bapak itu direkam. Menurut Undang-Undang ITE kan itu merupakan alat bukti yang sah untuk di pengadilan saja. Hasil rekaman Bapak. Kalau Bapak cuma nanya, ini bener nggak nih surveinya ke sini, harganya segini? Itu cuma istilah saya membeo aja itu Pak. Tidak second opinion. Zaman sekarang ada second opinion. Zamannya Pak Jokowi itu harus out of the box, Pak. Bukan kerja biasa-biasa saja. Ya. Tadi kan saya udah nanya, Pak, kalau Bapak mereview begitu itu melanggar aturan tidak? Oh tidak, ya sudah. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai merek ini? Kalau sudah disebutkan di spek Bapak tidak sesuai, namanya gugur teknis itu Pak. Dimintanya A, dia nawarinnya B, udah gugur itu Pak. Iya, ya, udah gugur itu Bapak. Sekarang pertanyaannya, kan tinggal di ini aja. Boleh nggak menyebut merek? Boleh. Ya kalau boleh harus diikuti dong. Ya, apalagi Bapak kalau beli TV misalnya ya, merek Apple TV dengan merek Changhong sama-sama 32 in kan jauh, ya kan? Gimana kalau Bapak minta Apple kok dikirimnya Changhong? Ya, hanya ditulis. Ya, jangan debat kusir. Kalau Bapak di antara Pokja itu berdebat, tidak ada putus-putusnya, Pak, panggil tuh. Ada di LKPP itu namanya pendamping kontrak, ada namanya advisor tuh, undang Pak Muji ke sana. Ya, banyak teman itu. Ya, terus diskusi gitu. Dan Bapak memberi rezeki kan ke saya, bisa jalan-jalan. Bapak dari mana nih? Dari mana? Mojokerto, Pak. Saya bisa jalan ke Mojokerto, atau kalau Mojokerto tuh ada Pak Bambang itu cukup ke Pak Suharsono Bambang aja gitu kan, sekali-kali jangan niteni ikan patinnya saja, jalan ke Bapak dari Surabaya gitulah, tanya ininya, jangan kalau ada masalah, ada kesulitan itu jangan dipegang sendiri. Pak. Ya. Zaman sekarang perlu nyali Pak ya, perlu nyali. Kalau niat baik itu hambatannya banyak, Pak. Hambatannya banyak. Ya. Kira-kira gitu, Pak Aris. Ya, Pak Aris, ada Pak Aris? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Saya lihat yang raise hand ini sudah habis. Mungkin waktu kita masih ada 7 menit. Pak Muji, mungkin ada tambahan lagi, Pak Muji? Tadi mengenai masalah merek ya. Tadi kan menyebut 3. Terus tadi ada kekhawatiran mendapat barang yang jelek. Kalau menurut saya, barang yang dituju apa? A. Ya. Merek yang berikutnya B dan C kalau bisa yang lebih bagus lagi. Jadi kalau dia nggak menyediakan A, kita akan dapat barang yang lebih bagus lagi. Strateginya begitu, Pak. Mungkin ya. Jadi kalau Bapak tuju adalah merek A, terus penggantinya B dan C, kalau bisa B dan C itu yang lebih bagus lah. Jadi ketika dia nggak bisa memenuhi A, ya itu akan kita dikasih yang bagus malah lebih bagus lagi. Itu mungkin ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Mas, sekarang sudah nggak ada yang raise hand. Pak Permana, izin saya juga bisa bertanya nggak Pak? Oh boleh Pak, boleh. Ada Pak Rudi nih Pak, nanti. Oh ya, atau ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, saya persilahkan sebelum saya bertanya ke Pak Permana. Ya. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi. Silakan diklik unmute Pak. Oh iya, sudah Pak ya? Oke. Sudah tuh, sudah unmute Pak Rudi Irwandi. Ya gini Pak, saya cuma ngasih
bagi pengalaman aja Pak, kebetulan saya ini kan konsultan perancangan sebuah proyek yang sangat besar ini Pak di Kalteng, multi-year sangat besar. Jadi yang dikatakan Bapak itu sangat tepat sekali mengenai efisiensi Pak. Saya pernah juga baca bukunya Pak Permana ini mengenai penyusunan HPS dan itu kami terapkan Pak. Jadi sebelum kami mengeluarkan output berupa RAB itu Pak, kami kan ada 2 versi Pak. Jadi satu itu mengikuti harga satuan yang ditetapkan oleh kabupaten atau provinsi. Yang satu lagi kami menggunakan harga pasar kami sendiri Pak untuk RAB-nya. Jadi dari 2 itu Pak kami ajukan kepada PPK. Dan dari 2 itulah nanti Pokja dan tim teknis PU itu mereview itu Pak. Mereview hasil HPS tersebut yang paling cocok yang digunakan yang mana. Dan alhamdulillah sih Pak, kalau selama ini kami mengikuti yang di dalam buku Bapak itu untuk pemeriksaan selalu aman Pak. Jadi itu aja Pak tipsnya untuk mengatakan efisiensi dan efisien. Saya kira kuncinya adalah di konsultan perancangan Pak. Karena dia awal masuk untuk penentuan HPS yang dibuat oleh PPK. Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, selamat berjuang Pak. Barang langka di pengadaan harus itu. Mudah-mudahan Bapak salah satunya. Ya. Jadi kita harus biasa digolongkan kepada orang yang sedikit, Pak. Tenang aja, santailah. Ya, makasih Pak. Ya. Makasih Pak Rudi pengalamannya Pak Rudi. Ya. Mungkin ditambahkan juga Pak Permana di KAK konsultan ya, tugasnya apa. Pertanyaan saya mungkin Pak Permana, waktu kita masih ada 6 menit ini. Pak Permana, saya hanya penasaran Pak. Ini kan kita biasanya... Penasaran itu miliknya Oma Irama, Pak. Bukan punya saya. Lagu Penasaran punya Oma Irama. Ya. Saya juga ini PPK, Pak. Saya dari sumber daya air juga, Pak. Saya kepala bidang sumber daya air. Biasanya, kalau yang kita dapatkan seperti ini, Pak. Kita sudah menyusun HP sesuai dengan harga pasar. Tapi rekanan ini biasanya masih membanting di bawah 80%. Nah, yang kedua... Ketika dilakukan audit, itu biasanya juga disalahkan bahwa karena rekanan membanting 80%, itu biasanya ada juga oknum audit mengatakan bahwa penyusunan HPS itu tidak benar. Bagaimana pendapat Pak Permana ini? Ya, terima kasih. Begitu ada penawaran tadi yang jauhnya beda dengan HPS, memang ada 2 kemungkinan. Satu tadi sesuai pendapat auditor bahwa penyusunan HPS-nya tidak profesional. Yang kedua mungkin juga yang nawarnya tidak profesional. Tinggal diuji kan. Tadi yang nawar 80% itu kerjaannya jadi atau tidak. Kalau pekerjaannya jadi berarti HPS-nya memang markup. Inilah yang saya sebut tadi, HPS itu bukan alat untuk menghitung kerugian negara, tetapi HPS itu adalah cikal bakal untuk bisa menimbulkan potensi merugikan keuangan negara. Siap, Pak. Siap. Nah ini persoalannya di sini harus dibagaimanakan kan? Ya Siap, tadi, Pak. Ya harus betul-betul berdasarkan hasil survei. Harganya bukan yang ditetapkan oleh Pak Bupati atau Pak Wali Kota, tapi dicek betul. Dan caranya tadi saya ini sampaikan, saya jangan Bapak misalnya hasil surveinya ke toko A, dicek lagi ke toko A, cari second opinion. Dan jangan hanya nanya kepada yang jual, kepada yang pernah beli. Yang namanya pasar itu kan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Kita bisa tanya penjual, bisa kita tanya pembeli. Yang benar besok mudah-mudahan saya masih bisa menyaksikan, Bapak masih muda insya Allah, kalau sudah benar-benar dua-duanya profesional, ya, yang nyusun HPS-nya profesional, yang menyusun penawarannya profesional, harganya berimpit. Jadi memang betul, tidak serta-merta kalau harga penawaran itu mendekati HPS adalah bukti KKN, belum tentu. Kalau sudah sama-sama profesional harusnya nempel, Pak. Caranya sama, ilmunya sama. Ini kan persoalannya yang gencar dikasih pelatihan itu oleh pemerintah adalah ASN-nya. Penyediaannya kurang gencar. Sehingga ilmunya beda, Pak.
Saya pernah Pak, waktu jadi kepala balai diklat, saya mendidik para auditor BPK. Wah, saya diprotes oleh teman-teman. Gimana sih itu tuh auditor aja dilatih? Lah, justru dengan pemahaman yang sama, auditor dan auditi, mudah-mudahan tidak banyak masalah. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau tidak sama ilmunya, potensi kerugian keuangan negara itu hanya dari persepsi. Nah, tapi kalau persepsinya disamakan, tidak ada nanti potensi kerugian keuangan negara yang didasarkan hasil dari persepsi yang berbeda. Tapi harus dari persepsi yang sama, dari keilmuan yang sama, ya kan? Tidak bisa. Ya, saya kemarin Pak ini ada pengalaman buruk atau pengalaman baik bisa dinilai. Saya diminta jadi ahli di pengadilan, ya. Diminta oleh ahli di pengadilan. Menurut jaksa, perhitungan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh itu yang suka mengaudit itu namanya Pak, konsultan auditor, ya, akuntan, ya, akuntan. Yang dibangunnya apa Pak? Jembatan dengan pondasi tiang pancang. Saya sampaikan ke Yang Mulia, dari rumpun keilmuan saya jelaskan, kalau akuntan itu rumpun keilmuannya dari ekonomi. Membangun jembatan itu rumpun keilmuannya dari teknik sipil. Jangankan akuntan yang rumpun ilmunya dari ekonomi dan konon kata saksi dia hanya datang 15 menit lihat ke lokasi. Saya saja yang tukang insinyur ya tidak bisa menghitung kerugian negara. Tiang pancang harusnya 12 meter dipasang 10 meter. Dari mana bisa? Itu kejadian Pak. Orang dihukum gara-gara persepsi nggak nyambung. Ya waktu saya sampaikan tuduhan primernya terbantahkan gitu kan. Tapi ya mungkin sudah jaga gengsi, akhirnya ya semua divonis 1 tahun. Hah? Apa gitu? Ada terjadi seperti itu Pak. Ya ini saya beberapa bulan yang lalu ya. Jangan-jangan mungkin ininya juga ada jadi peserta di sini, belum saya lihat gitu kan. Ya dipun kayak begitu. Kita negara ini rusak kalau hanya berdasarkan persepsi gitu kan. Apalagi ini saya pakai ilmunya Pak Muji. Kalau ada kelebihan pembayarannya, kalau benar ya suruh kembalikan. Orang yang dipenjara aja dibebaskan, orang yang diperlukan malah dipenjara gitu kan. Ya dasarnya kan dari hukum perdata itu perkontrakan semua digeret-geret ke pidana semuanya hancur Pak. Ya masih meneng kalau yang diputus itu benar-benar bersalah. Kalau cuma korban ya kan kasihan. Ya. Jadi memang kita harus bersatu padu lah ilmu pengadaan ini supaya diikuti, dipahami oleh banyak orang gitu kan. Ya bukan hanya ngitung kerugian negara, cuman jalan-jalan 10 menit lihat bikin hitungan rugi aja. Wah, hancur kalau kayak begitu Pak. Padahal jembatannya itu sudah dipakai Pak. Jembatannya sudah dipakai, jalannya sudah dipakai. Kok bisa ngomong merugikan negara 4,2 miliar? Saya ketawa itu ya. Yang Mulia saya jelaskan ke saya kesempatan ini menjelaskan ke semuanya gitu kan, jaksa ada ya semua ini salah itu cara-cara begitu itu gitu kan. Ya saya waktu itu dengan kebetulan berpartner dengan itu Mas Haris Azhar. Ya ini Bang Haris ya yang gini-gini nih Pak kalau pengadilan memang gini katanya Pak gitu ya, mudah-mudahan lah jujur semua. Saya bilang saya mau berpikir positif aja gitu. Itu pengalaman saya Pak. Memang ya urusan pengadaan itu Pak Andi, jangankan kita salah, bener aja masih disalahkan kok. Siap Pak. Iya, jangankan salah Pak, bener aja masih disalahkan, harus hati-hati. Dan selalu kalau kita minta perlindungan kan, selalu berdoa. Jadi terakhir ilmunya, kalau ingin selamat pengadaan, selalu berdoa di sepertiga malam terakhir. Itu aja kunci dari saya. Ya, yang gampang ilmunya, ilmu sapu jagat ya. Kan kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah.
ya dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, baru wakina ada banar. Kita minta aja Pak, minta perlindungan. Susah minta perlindungan ke orang mah, mending ke Maha Pelindung aja Pak. Terakhir begitulah, kalau sudah ilmunya kita pakai, yakinlah kita ada awak sirotol mustaqim di jalan yang lurus, ada energi yang akan melindungi kita Pak. Ya, itu saya berdasarkan juga pengalaman buruk saya waktu masih jadi Pimpro. Saya ya sudah biasalah dipanggil jaksa, panggil polisi. Yang paling lucu ya, bulan ini saya dipanggil, bulan berikutnya saya sudah pindah jadi Wida Iswara. Yang manggil saya jadi murid saya, Pak. Dunia itu saya mengalami kayak begitu, Pak. Ya, izin Pak Permana, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Saya lihat ya, yang Pak, silakan. Saya persilahkan mungkin kepada Dwi Andayani dari Jatim. Iya, monggo. Iya Pak, Waalaikumsalam. Izin Pak. Izin, monggo. Mohon maaf Pak, izin video off. Lagi nggak pakai hijab soalnya. Iya, nggak apa-apa. Suaranya kedengaran lah. Ya, siap. Terima kasih Pak Permana. Ini terkait dengan spesifikasi teknis. Tadi disebut apabila speknya itu tidak sesuai, maka dinyatakan gugur Pak, gitu. Padahal kalau misalnya kita itu tender sesuai dengan Permen PU 14, spek itu bukan bagian dari dokumen penawaran Pak, sehingga otomatis bukan bagian dari yang dikompetisikan, seperti itu. Mohon petunjuk Pak Permana mungkin. Terima kasih. Loh, tadi kan Bu, ya betul, itu kalimatnya seperti itu, tapi maksudnya tadi, kalau kita minta barang A, ya, kemudian dia mengasihkan barang B, ya kan? Harus kita klarifikasi kan? Ya, memang ada yang dikompetisikan, ada yang tidak, gitu kan? Tapi kalau kita sudah menyebut jelas alamatnya A, dia memberi B, ya harus gugur. Dan kalau urusan evaluasi teknis itu haknya Pokja itu, ya. Kalau Pokja tidak meyakini, Perpresnya kan begitu. Kalau Pokja itu tidak meyakini bahwa penyedia yang mengajukan penawaran ini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan, gugurkan. Harus ada nyali Pokja itu. Makanya di Pokjanya harus diisi orang teknik, kalau evaluasi teknik sesuai kompetensinya. Jangan orang yang ragu. Kalau ragu kan pekerjaan syaiton. Kita harus yakin segala sesuatu itu. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Iya, Pak. Siap-siap. Terima kasih, Pak Permana. Ya. Oke, mungkin waktu sudah tiba ini. Pak Muji, ada tambahan, Pak Muji? Oh ya, mungkin saya mencoba menangkap yang ditanyakan Bu Dwi adanya tadi. Mungkin yang ditanyakan itu metode pelaksanaan. Jadi kalau kerjaan untuk kecil, menengah, metode pelaksanaan tidak perlu ya. Iya. Mungkin baru begitu. Masih perlu itu. Ya mungkin, tapi saya mungkin juga salah, nggak hafal juga. Yang jelas ya. Benar, di PU 14 ini metode pelaksanaan yang untuk kecil itu nggak diperlukan lagi itu. Ya kemarin kan di faktor untuk menggugurkan itu mungkin tidak. Ya. Betul. Ya. Tadi kan spek Pak yang ditanyakan. Ya. Berbeda kan dengan metode. Iya. Mungkin itu konsisten. Saya kira mana ada pendapat, kita mendapat hal-hal baru dari pengalaman Bapak selama ini, termasuk tadi bagaimana merekam informasi tentang HPS dan sebagainya tadi. Itu sangat bermanfaat. Jadi juga keberanian bagi para ULP kita, bahwa kita jangan yang terlalu biasa-biasa saja, kita harus menggali banyak informasi, bukan kulitnya saja. Ya, saya pikir masih banyak yang perlu kita pelajari dari Pak Permana. Malam ini kita mendapat gairah, semangat dari Pak Permana. Mohon maaf kalau dari persidangan ini masih ada kekurangannya Pak Permana. Nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Mohon Bapak berkenan ini, kita anak-anak Bapak pasti muda semua, Pak. Siap. Terima kasih pada Pak Permana. Ya, sama. Pak Andi. Siap. Sebelum kita tutup ini Pak Pramana, mungkin ada penyampaian terakhir buat kami ini peserta. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Itulah pendapat saya ya, yang benar dari yang maha benar. Kalau salahnya dari saya yang suka berbuat salah. Saya percaya semuanya teman-teman orang yang bijak. Orang yang bijak itu tidak semua yang didengarnya diucapkan lagi. Kalau kira-kira ada dari hal saya sampaikan akan menimbulkan
pertentangan gitu kan, peristiwa bencana ya nggak usah disampaikan lagi, cukup di forum ini saja gitu kan. Dan kunci terakhir saya menyampaikan di dunia pengadaan ini hanya satu, adalah amanah. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya lakukan pengadaan itu dengan amanah ya oleh PPK Pokja yang profesional. Saya kira itu. Lebih sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Ya saya sudah tua masih semangat ngomong, mudah-mudahan yang muda lebih semangat dari saya, insya Allah lah. Ya makin hari pengadaan kita harus makin baik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pramana. Sekedar info, peserta kita sampai akhir ini sudah masih 249 peserta. Jadi saya tutup saja webinar malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.